Mulai ya acaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah kita bisa berkumpul bersama pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan masih bisa merasakan nikmat yang sangat banyak dari Allah, nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan sehingga kita bisa hadir untuk kembali kumpul dalam kegiatan daurah pada malam hari ini. Salawat serta salam tercurah kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan kita teladan sebagai umatnya dari zaman jahiliyah hingga zaman yang terang benderang hingga saat ini. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Abdullah Musa selaku moderator yang akan membacakan yang akan membawakan acara pada malam hari ini, insya Allah. Ya, pertama-tama saya ingin menyapa para hadirin semua yang ada di via Zoom ya. Di sini pertama selamat datang kepada para hadirin. Insya Allah kita pada malam hari ini akan melaksanakan kegiatan daurah. Ya, untuk yang pertama pada para hadirin sebisa mungkin untuk on cam ya bagi yang bisa, tapi jika yang sedang berhalangan juga tidak apa-apa di off cam. Ya, nanti insya Allah akan saya bacakan aturan kegiatan pada malam hari ini. Ya baik, saya akan bacakan susunan acara pada malam hari ini ya. Kepada operator boleh nanti di ini ya mulai. Ya boleh silakan yang mau off cam juga nggak apa-apa. Ya yang pertama adalah pembukaan yang insya Allah nanti akan dimulai oleh saya sebagai moderator. Kemudian yang kedua ada sambutan nanti yang akan dibacakan oleh Ustadz Ahmad Faris Husamuddin. Kemudian nanti ada yang ketiga yaitu adalah launching dari Panatagama Quranic Center yang akan dibawakan oleh Ustadz Abdullah Hazam. Kemudian yang keempat adalah agenda utama yaitu daurah yang akan disampaikan oleh Ustadz Gifari Zaidan Zuhdi. Dan yang kelima adalah sesi tanya jawab. Nanti insya Allah kita akan memberikan waktu kepada para peserta untuk bertanya seputar materi yang dijelaskan oleh pemateri. Ya, kemudian yang keenam dilanjut dengan penutupan. Ya, dan nanti sebelum itu ada sesi foto bersama. Ya baik, langsung saja kita awali rundown pada malam hari ini dengan pembukaan. Diawali dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita buka acara pada malam hari ini. Kemudian langsung saja yang kedua, agenda selanjutnya yaitu sambutan yang akan dibawakan oleh Ustadz Ahmad Faris Hasamuddin selaku mentor dari Panatagama Quranic Center. Ya, kepada Ustadz Usam, waktu dan tempat, persilahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang karena nikmatnya kita sampai saat ini masih diberikan kesempatan sehingga bisa hadir di forum Zoom ini yang insya Allah penuh dengan barokah. Kemudian salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW, suri tauladan
yang telah Allah turunkan untuk umat manusia, yang karena jasa beliau sampai saat ini kita bisa merasakan nikmat iman Islam. Dan sampai saat ini kita bisa merasakan petunjuk-petunjuk dari Al-Quran. Yang pertama ingin kami sampaikan adalah terima kasih kepada panitia atas waktunya. Kemudian kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada seluruh hadirin yang telah menyempatkan di tengah-tengah kesibukannya untuk menghadiri acara launching Panatagama Quran Center dan Daurah, yang dimana mudah-mudahan munculnya lembaga ini bisa menjadi wasilah untuk umat Islam mempelajari Al-Quran dengan baik dan benar, baik dari segi bacaan dan lain sebagainya. Yang dimana mudah-mudahan dengan wasilah ini kita semua bisa menjadi bagian dari hadis Nabi Muhammad SAW, yang dimana Nabi Muhammad bersabda, "Man khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu." Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Maka mudah-mudahan dengan kita belajar di Panatagama Quranic Center ini, kita bisa ambil bagian menjadi salah satu umat Islam yang terbaik, yang sebagaimana disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang terakhir, kami ucapkan mohon maaf bila mana nanti ketika acara launching atau daurah nanti ada kesalahan teknis, karena ini juga baru pertama kali kita mengadakannya. Mudah-mudahan kesalahannya bisa diminimalisir seminimal mungkin. Dan juga kami mohon maaf bila mana nanti kedepannya ada acara-acara yang juga mengalami kendala teknis, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Mungkin cukup sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari sambutannya dari Ustadz Ahmad Faris Ustamuddin selaku mentor. Berikutnya, insya Allah di daurah kali ini berbarengan dengan launching Panatagama Quranic Center. Dan insya Allah akan dibawakan oleh Ustadz Abdullah Azam terkait launching ini. Baik, kepada Ustadz Abdullah Azam, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Fa'alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilmal huda warzuqna fahma. Alhamdulillah, kami sampaikan sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para hadirin yang hari ini pada malam hari ini mengikuti agenda dari Panatagama Quranic Center yang melaunching untuk pertama kalinya. Dan ini benar-benar memang kita baru merintis sebagai generasi-generasi muda yang ingin melanjutkan bagian dari perjuangan Rasulullah SAW. Yang kedua, salawat salam semoga tetap Allah limpahkan kepada Nabi Allah Muhammad SAW yang karena beliau juga lah Islam bisa kita rasakan sampai Indonesia hari ini ya. Bahkan sampai saat ini kita masih merasakan betapa indahnya Islam, meskipun di sisi lain kita memang merasakan berbagai macam kerusakan-kerusakan, dan ya itulah bagian dari perjuangan. Tadi telah disampaikan ketika sambutan oleh Al-Ustadz Ahmad Faris Ustamuddin, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Jadi sebaik-baik kalian, sebaik-baik manusia sebagai kita selaku makhluk Allah itu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mempelajari Al-Qur'an.
Jadi ada beberapa hal yang menjadikan Panat Agama Quranic Center ini berdiri ya. Jadi ini punya filosofi juga sebetulnya dari Panat Agama Quranic Center ini. Diisi oleh dengan 5 orang yang betul-betul memang kami adalah orang yang benar-benar semuanya masih muda ini. Insya Allah dengan semangat mudanya, dengan segala ilmu yang telah Allah titipkan kepada kami harus mengemban itu juga kepada masyarakat ya. Tentunya karena media juga sudah modern, tentunya Allah memberikan tanggung jawab juga kepada kita semua untuk bagaimana caranya agar media ini kelak di hadapan Allah juga akan menjadi saksi. Nah, jadi karena kita mempunyai satu visi yang sama, tadi khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Jadi akhirnya kami sepakat untuk membuat satu wadah di mana memang didesain secara online karena berhubung kami semua ini juga para mentornya di tempat yang berbeda-beda didesain secara online agar memfasilitasi kepada masyarakat, kepada kaum muslimin pada umumnya yang ingin mempelajari Al-Quran, yang ingin belajar Al-Quran itu untuk bisa belajar Al-Quran. Nah, karena salah satu motivasi kami juga selaku para mentor di Panat Agama Quranic Center itu adalah agar kita semua ini menjadi bagian dari keluarga Allah yang memang itu telah disampaikan dari sabdanya Rasulullah SAW. Sungguhnya Allah itu memiliki keluarga dari manusia. Qila man hum ya Rasulullah? Siapa mereka ya Rasulullah? Mereka itu adalah ahlul Quran, hum ahullah wa khassatuhum. Mereka itu adalah orang-orang memang mempelajari Al-Quran dan mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran. Jadi itu adalah motivasi kami para mentor dibentuk dari motivasi yang sama. Pada akhirnya terbentuklah ini Panat Agama Quranic Center itu sendiri. Nah, memang kenapa sih didesain secara online? Karena kami ingin memfasilitasi kepada orang-orang yang memang ingin belajar Al-Quran namun bingung ini harus belajar dari mana. Ingin belajar Al-Quran tapi bingung harus belajar kemana. Pun karena sekarang media sudah canggih, sehingga kadang-kadang ada orang juga yang pengen belajar Al-Quran tapi dia tidak memiliki waktu luang yang cukup, atau artinya terlalu sibuk dengan kehidupan sehari-harinya sehingga kadang sudah lelah, dan dibentuk secara online ini agar untuk mempermudah ketika dalam waktu yang terlalu sibuk untuk bisa tetap belajar Al-Quran. Karena dalam bahkan sekarang kebanyakan umat muslim ini memang sudah meninggalkan Al-Quran. Bahkan curhatan Rasulullah itu Allah abadikan dalam Al-Quran. Maqala Rasul ya Rabbi inna qaumi takhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Rasul itu pernah curhat kepada Allah bahwasanya umatku suatu saat nanti itu benar-benar akan meninggalkan Al-Quran, dan itu Allah abadikan di dalam Al-Quran apa yang dicurhatkan oleh Rasulullah. Dan sekarang terbukti sekali perlahan-lahan dari semua lini generasi, baik dari yang tua, yang muda, anak-anak, itu mereka perlahan-lahan sudah meninggalkan Al-Quran. Berbeda sekali dengan mungkin zaman-zaman yang ketika kita semua masih kecil, masih mengalami masa kecil, di mana kita masih sore harus berangkat ke TPA, belajar Al-Quran. Namun sekarang itu pun TPA sudah sangat-sangat sepi. Kebetulan ini juga kami semua juga mengajar di tempat yang offline, dari semua lini usia juga. Itu anak-anak kecil sekarang memang lebih sukanya lebih suka bermain daripada mereka belajar kepada Al-Quran. Kenapa itu bisa terjadi ya? Karena tadi terlalu ikutnya dengan modernisasi, terlalu ikutnya dengan tren-tren sekarang yang memang di umur sekarang pun anak-anak sudah megang HP tanpa dibarengi dengan parenting. Bagaimana agar anak-anak itu tetap tidak lupa dengan agamanya. Nah, maka karena kebanyakan sudah meninggalkan Al-Quran, sudah lupa dengan Al-Quran, nah itulah yang menjadikan salah satu motivasi kami juga, sesibuk apapun kita di hari-hari kita, maka memang Panat Agama Quranic Center ini didesain juga dengan sefleksibel mungkin, agar kita sama-sama bisa menyesuaikan, agar sama-sama bisa tetap belajar dan mengajar, agar sama-sama juga tidak sebagaimana yang tadi disebutkan oleh Rasulullah yang Allah berikan dalam Al-Quran, karena itu semua akan mengalami azab yang sangat sangat pedih. Kenapa? Karena mereka menjadikan Al-Quran itu di belakang mereka. Maksudnya gimana di belakang mereka? Tidak menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman hidup. Artinya Al-Quran sebagai pajangan di rumah, dibiarkan sampai berdebu, bahkan tidak dibuka sama sekali. Jangan buru-buru untuk membuka, megang saja itu sangat-sangat sudah nggak mau, kayaknya udah nggak banget deh megang Quran, udah nggak keren gitu.
Padahal dari zaman ke zaman, mau dari zaman Rasul sampai zaman sekarang, bahkan sampai nanti menjelang hari kiamat itu Al-Quran itu pegangan, pedoman nomor satu. Yang mana ketika kita berpegang kepadanya, menjadikan Al-Quran itu di depan kita, kalau dalam bahasanya, itu benar-benar kita akan selamat. Artinya kita benar-benar menjadikan Al-Quran ini adalah pedoman, bukan hanya sebagai pegangan, bukan hanya sebagai pegangan, atau kita hanya belajar tanpa mengerti apa yang dimaksudkan oleh Allah, tanpa mengerti apa yang dimaksudkan dalam isi Al-Quran itu. Nah, maka Panat Agama Quranic Center ini memang adalah salah satu wadah. Jadi bentuknya didesain secara online khusus untuk mempelajari ilmu-ilmu Al-Quran. Jadi di sini ada kategori tanda kutipnya khusus untuk mempelajari ilmu-ilmu mengenai Al-Quran. Nah, ilmu-ilmu mengenai Al-Quran itu banyak sekali ya. Dari sisi bagaimana Al-Quran memang Allah turunkan dengan bahasa Arab, berarti kita perlu belajar bahasa Arab. Bagaimana Al-Quran itu didesain memang diatur sebegitu ketatnya dari sisi sanatnya, pun diatur dari sisi pengucapannya, diatur dari sisi cara bacaannya, di situ ada ilmu tahsinnya, ada ilmu tajwidnya, mengenai hukum bacaan, mengenai panjang pendeknya. Itu berarti Al-Quran tidak mudah untuk benar-benar dirubah-rubah. Al-Quran tidak mudah untuk dibohong-bohongi, karena pun para pembacanya, para penghafal itu juga masih sangat banyak. Nah, hanya saja memang di sini tidak menafikan bahwasanya kita belajar ilmu Al-Quran itu benar-benar sampai dalam, sampai benar-benar semuanya selesai. Tapi kita hanya mengamalkan salah satu hadis, yaitu thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Jadi menuntut ilmu, kalau dari sisi bahasa Arab, bahasa simpelnya itu adalah kewajiban dalam menuntut ilmu untuk seorang muslim itu benar-benar sampai dia wafat atau dia Allah berikan uzur, yakni bisa berupa sakit atau berupa gila, baru benar-benar dia tidak wajib lagi dalam menuntut ilmu. Nah, karena kita semua masih sehat, kita semua masih berakal, maka Allah wajibkan kita untuk menuntut ilmu, dan disampaikan dalam syarahnya lebih wajib mana untuk menuntut ilmu itu, mana yang lebih didahulukan maksudnya. Maka disampaikan oleh para ulama, yang perlu didahulukan untuk dipelajari itu yang pertama adalah ilmu untuk ke akhirat. Dan ilmu pedoman untuk ke akhirat pertama kali yang harus kita pelajari itu tentu Al-Quran, kemudian nanti kita belajar sunnah atau hadis-hadis Nabi. Kemudian akan ada turunan-turunan ilmu-ilmu yang lain lagi. Ada fikihnya, ada syirahnya, dan sebagainya macamnya. Nah, jadi jangan dipikirkan berarti panjang dong belajarnya. Ya, jadi memang belajar itu panjang. Tapi kan Allah perintahkan di situ, disampaikan dalam hadis itu, kita benar-benar memang tidak akan menguasai sepenuhnya gitu. Karena ilmu Islam ini sangat luas sekali, tapi kita tidak menghilangkan kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk terus menuntut ilmu. Nah, di antara ilmu-ilmu mengenai Al-Quran tadi itu disampaikan tadi ada bahasa Arab, ada ilmu tajwidnya, ada ilmu tahsinnya, agar bagaimana ketika kita melafazkan Al-Quran, kita itu benar-benar mengerti apa yang Allah maksudkan. Makanya kadang-kadang kita mendengar para masyayikh ketika ngaji mereka menangis, ketika mereka mengimami sholat mereka menangis, karena beliau-beliau itu sangat mengerti sekali apa yang Allah maksudkan dalam ayat ini, apa yang Allah sampaikan dalam ayat ini. Beliau-beliau itu sangat mengerti sekali, dan untuk mengerti itu berarti kita perlu ilmu, dan ketika perlu ilmu berarti kita harus belajar, dan ketika kita harus belajar berarti kita butuh wadah, kita perlu belajar kemana. Nah, maka Panat Agama Quranic Center ini salah satu wadah pembelajaran secara online, memang didesain secara online untuk belajar mengenai ilmu-ilmu Al-Quranul Karim. Nah, ada kata itu Panat Agama, ya, Panat Agama. Nah, berarti ada yang offline-nya juga. Jadi ada online-nya, ada offline-nya. Dan memang Panat Agama Quranic Center ini adalah bagian dari sayapnya Panat Agama yang offline yang ada di Yogyakarta. Nah, maka di sini beberapa asatidnya termasuk pembina kami, Al-Ustadz Ghifari Zaidan, serta moderatornya pun adalah bagian dari alumni Panat Agama. Kebetulan memang kami dari pondok yang berbeda-beda, hanya saja kami memang dipertemukan dalam satu visi yang sama dan semangat muda yang sama. Nah, dan tentunya karena kita hanya khusus mempelajari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran, berarti di sini kita tidak melenceng dari apa yang memang dijadikan sebagai suatu tujuan. Jadi kita tidak melenceng kepada fikihnya, kepada sirahnya, ataupun nanti kalau memang ada dalam pembahasan, nah maka itu adalah bagian daripada bonus. Dan pun nanti dalam ilmu sirahnya yang akan dijelaskan oleh Al-Ustadz Ghifari Zaidan, itu tentu masih ada kaitan-kaitannya dengan pembahasan ilmu-ilmu mengenai Al-Quran. Dan kami selaku para mentornya pun akan berusaha semaksimal mungkin untuk
mengajar, dan kami pun selaku mentor juga terus belajar agar kelak di hadapan Allah juga kami benar-benar bisa menjadi saksi bahwasanya ya Allah, kami telah Engkau titipkan ilmu dan inilah bagian dari perjuangan kami. Jadi kadang anak kita melihat anak-anak muda sekarang kan, apalagi selaku umur-umur kami yang masih 20-an ke atas, itu sukanya hura-hura, tapi alhamdulillah Allah berikan kami keimanan, Allah berikan kami sebuah ketangguhan agar kami tetap berada dalam jalur keimanan, agar dalam jalur istiqomahan, agar tidak melenceng juga, dan terus mendakwakan agar teman-teman yang lain pun ikut dalam barisan ini. Pun ini Panat Agama Quran Center ini terbuka secara luas, jadi panjenengan semua mungkin yang punya kenalan atau punya teman yang mau diajak ikut belajar, maka silahkan saja untuk ikut belajar dalam Panat Agama Quranic Center. Tapi memang perlu digarisbawahi di sini, Panat Agama Quranic Center ini hanya mengenai ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ilmu Al-Quran. Memang ini sangat istimewa sekali, belajar ilmu Al-Quran ini sangat luas, sangat menarik sekali. Tentunya nanti akan banyak sekali pembahasan-pembahasan. Nah, itulah kenapa perlunya kita sebagai seorang muslim jangan hanya dengan diri kita sendiri, melainkan juga ngajak kepada teman-teman kita, tetangga kita, saudara kita untuk terus belajar dan belajar. Oke, next. Tadi sekilas tentang Panat Agama Quranic Center. Oke. Dan selanjutnya ini ada kenalan dulu dengan para mentornya. Kami 5 orang ya. Masih berlima ini tentunya. Di sana ada Ghifari Zaidan Zuhdi. Beliau ini adalah teman saya, sahabat saya dari SMP, kemudian SMA kami dipisahkan oleh pondok yang berbeda, tapi tidak menghalangi persahabatan kami untuk tetap dalam jalur yang sama. Beliau ini salah satu founder, pembina dan mentor utama dari Panat Agama Quranic Center. Beliau juga yang memang mengumpulkan kami semua untuk gimana caranya kita bisa mengajar dalam wadah secara online, karena sangat diperlukan sekali orang-orang sekarang pengen belajar yang sifatnya enak, cukup di rumah dan memang berkualitas. Dan maka beliau mengajak kami semua untuk buat namanya Panat Agama Quranic Center. Setelah sekian lama kami juga sambil belajar, pada akhirnya ini adalah pertama kali launchingnya Panat Agama Quranic Center. Jadi pembinanya adalah beliau Al-Ustadz Ghifari Zaidan Zuhdi. Kemudian di bawahnya itu ada Abdullah Musa. Beliau ini selaku tim media dan mentor. Nah, Abdullah Musa ini juga salah satu alumni yang sekarang sedang mengabdi di Bogor dari Panat Agama yang offline-nya. Jadi kalau mungkin punya kenalan atau nanya pondok yang bagus di mana, insya Allah Panat Agama Yogyakarta itu pondok yang bagus dan terjamin kualitasnya. Kemudian ada Zaid Nasih Amin. Ini Al-Ustadz Zaid Nasih. Tadi ada Ustadz Abdullah. Beliau juga tim media dan mentor yang nanti juga akan mengajar kepada kita semua tentang ilmu Al-Quran yang tadi disampaikan. Beliau salah satu juga dari Ustadz di Panat Agama. Nah, kemudian beliau bergabung juga dengan sayapnya lagi, Panat Agama Quranic Center. Kemudian di sebelah kanannya itu ada saya sendiri, Abdullah Azam, selaku ketua dari Panat Agama Quranic Center dan mentor. Kami dari pondok yang berbeda, tapi tidak menghalangi kami untuk terus belajar bersama dan membuat tempat mengajar, salah satu wadah untuk mengajar bersama. Di bawahnya ada Al-Ustadz Ahmad Faris Husamuddin. Nah, ini beliau salah satu mentor, berasal dari Surabaya. Ini sahabat saya dari Sanawi SMP. Jadi kami bertiga dengan pembina ini satu pondok di SMP-nya. Hanya ketika SMA ini beda-beda tempat. Dan ini semua lima-limanya memang masih jomblo. Tapi tidak menghalangi. Jadi belum buru-buru nikah insya Allah. Ya Ustadz Abdullah, betul? Siap, insya Allah. Ya, insya Allah. Jadi kalau misalkan mungkin mau mencarikan pendamping, bisa Al-Ustadz Ahmad Faris Husamuddin lebih dahulu sepertinya ini. Betul, Ustadz Ahmad Faris? Nanti dulu sepertinya. Nanti sepertinya. Jadi memang ini jangan terlalu dibuat formal, nanti terlalu tegang. Jadi insya Allah kita ada bercanda-bercanda sedikit saja lah. Oke, ini kalau mau kenalan lebih dalamnya mungkin nanti bisa dengan para mentornya masing-masing. Tadi hanya kami menjelaskan sedikit tentang biografinya mereka.
Dan semoga memang Penat Agama Quran Center ini bisa berjalan ke depannya dengan baik, dan semoga Allah meridhai lembaga ini agar terus mengajak kepada kaum muslimin untuk tidak meninggalkan Al-Quran. Oke, next. Nah, baik, ada beberapa program dari Penat Agama Quranic Center ini sendiri. Karena tadi banyak ilmu tentang Al-Quran, berarti ilmu dalam Islam itu umumnya punya tangga atau punya tahapan-tahapan. Jadi seseorang itu tidak bisa belajar kepada sesuatu yang lebih tinggi sebelum mempelajari dasarnya terlebih dahulu. Nah, inilah pentingnya kita belajar lebih dasarnya dahulu agar kita bisa naik kepada tingkatan ilmu-ilmu yang ada di atasnya. Agar pemahamannya itu benar-benar mendalam, agar pemahamannya itu benar-benar baik, agar pemahamannya itu benar-benar bagus, agar tidak melenceng dari pemahaman maknanya. Jadi itulah kenapa belajar itu perlu proses, belajar itu perlu tahapan. Nah, Penat Agama Quranic Center ini memiliki kurikulum yang didesain oleh pembina kami, Al-Ustadz Ghifari Zaidan, agar tahapan ilmunya itu memang tidak langsung lengkap-lengkap. Artinya memang berjalan sebagaimana semestinya melalui tangga-tangga yang memang telah disusun oleh beliau, agar pada akhirnya nanti tidak membingungkan dalam proses pembelajarannya. Artinya ketika kita belajar Al-Quran, maka kita fokus dulu kepada ilmu-ilmu Al-Quran sesuai dengan tahapannya. Dari mungkin kalau misalkan kita dulu pernah belajar cara membaca Al-Quran, bagaimana kayak Iqra, mungkin ada Iqra yang jilid 1, naik nanti jilid 2, naik jilid 3. Itu kenapa didesain seperti itu? Agar lebih mudah, agar lebih rapi, agar lebih bagus lagi nanti pada akhirnya. Jadi tidak langsung lengkap-lengkap. Bayangkan ketika seorang anak kecil tiba-tiba disodorkan Al-Quran tanpa diajari bagaimana cara membaca dasarnya. Dia akan bingung pasti cara membacanya itu seperti apa. Atau ketika orang mau belajar Al-Quran langsung, tiba-tiba disodorkan kitab tafsir yang Arab gundul. Jangankan dia untuk memahami maknanya, membacanya saja mungkin dia tidak tahu. Nah, itulah kenapa pentingnya kita belajar Al-Quran, ilmu Al-Quran ini secara bertahap, sebagaimana kita belajar ilmu-ilmu yang lain. Nah, memang pada umumnya Islam itu seperti itu, runtutan-runtutan ilmunya. Nah, PKC memiliki beberapa program. Yang pertama ada kelas daurah-daurah umum. Nah, seperti inilah daurah-daurah umum atau seperti majelis taklim, yang mana pada daurah-daurah umum ini insya Allah akan diadakan dalam sebulan sekali. Kelas-kelas daurah umum itu seperti majelis taklim biasa, yang sifatnya hanya kita mempelajari hal-hal yang diperlukan ketika pembelajaran. Jadi sifatnya ya daurah. Daurah itu berarti ketika hanya sebulan sekali, itu pada artinya tidak diselesaikan saat itu juga. Artinya nanti akan ada lanjutan pada bulan depannya, akan lanjutan pada bulan depannya. Jadi daurah itu hanya pelajaran secara singkatnya saja. Nah, yang kedua ada kelas-kelas intensifnya. Nah, kelas intensif ini dibagi menjadi 2 levelnya. Ada mubtadiun. Mubtadiun ini akan berjalan selama 2 tahun atau 4 semester, jadi kayak anak kuliahan seperti gitu, atau akan berjalan selama 20 bulan. Nah, ada apa aja sebenarnya di kelas mubtadiun itu? Ada kelas tahsin tilawah, ada tajwid Al-Quran. Tahsin tilawah artinya kita belajar bagaimana cara membaca Quran itu dengan baik. Tajwidnya itu kita belajar tentang bagaimana hukum bacaannya. Dari segi panjang pendeknya seperti apa, apakah ini dengung atau dibaca secara jelas. Nah, itu akan dipelajari dalam kelas mubtadiun. Jadi hanya belajar tahsin tilawah dan tajwid Al-Quran. Nanti di situ sudah tertera 2 tahun atau 4 semester atau akan berjalan selama 20 bulan, yang mana nanti 4 bulan belajar, 1 bulan ujian. Jadi memang ada ujiannya agar untuk menguji bagaimana kompetensi kita sebagai seorang pelajar, apakah sudah layak atau belum. Jadi tujuannya seperti itu. Kalau memang belum layak, maka kita akan lebih benarkan lagi, kita tuntun lagi agar bacaannya lebih benar. Itu kelas mubtadiun. Kelas kedua ada kelas muta'alimun. Kelas muta'alimun ini akan berjalan selama 4 tahun atau 8 semester atau setara dengan 40 bulan. Nah, di kelas muta'alimun ini ada apa aja sebetulnya? Nah, maka di kelas muta'alimun ini lebih dalam lagi daripada mubtadiun. Kalau tadi mubtadiun hanya belajar tahsin tilawah dan tajwid Al-Quran, maka di kelas muta'alimun ini ada i'dad lughawi. Jadi ini bagaimana mempersiapkan bahasa Arabnya agar kita memahami betul ketika Allah sampaikan dalam Al-Quran seperti ini, kita ngerti, oh Allah maksudnya seperti ini. Dan itu kan berarti kita perlu belajar bahasa Arab. Nah, itulah pentingnya kita belajar bahasa Arab itu sendiri. Yang kedua ada kelas tilawah, tentunya sama dengan bagaimana mubtadiun.
Tapi bedanya di sini juga ada takatubnya. Takatub itu apa? Takatub itu adalah ilmu mempelajari penulisan Al-Quran sesuai dengan sanadnya, sesuai dengan runtutannya. Jadi bukan hanya sekedar menulis Al-Quran secara biasa, melainkan ada aturan-aturannya, melainkan ada tata caranya. Nah, ini kelas takatub. Dan takatub ini sangat berguna sekali, selain untuk memperkuat hafalannya, juga akhirnya kita ngerti bahwasanya penulisan Al-Quran itu tidak sembarangan. Yang terakhir ada tadabbur. Jadi di kelas muta'alim ini ada tadabbur, yakni kita mentadabburi Al-Quran, artinya kita belajar tafsirnya juga, kita belajar cara mengamalkannya juga. Jadi tadabbur ini lebih dalam lagi daripada hanya sekedar kita membaca Al-Quran terus kita melihat terjemahnya saja. Nah, tadabbur ini lebih spesifik lagi agar kita mengerti bagaimana para ulama berpendapat tentang ayat ini atau berjelaskan tentang ayat ini. Nah, kelas muta'alimun ini sama ya, 4 bulan belajar, ada 1 bulan ujian. Jadi ada kelas mutadiun, ada kelas muta'alimun. Namun yang ketiga di sini ada program penunjang kelas intensif. Jadi ada program penunjang kelas intensif. Yang pertama ada talaki. Talaki itu tilawah ifrad. Talaki itu berarti nanti kita dengan para mentor ini benar-benar diperhatikan betul bagaimana tata cara bacanya, dan talaki memang ini sistemnya tilawah ifrad. Jadi urut benar-benar dari awal sampai akhir. Yang kedua ada tahfiz Al-Quran. Nah, ini kelas menghafal ya. Kelas menghafal Al-Quran. Mungkin kita yang selama ini berat untuk menghafal atau kita sudah menghafal, tapi ketika dites nanti bacaannya masih kurang tepat, masih kurang bagus, masih kurang betul. Nah, nanti dengan para mentornya ini akan dibetulkan. Pun kalau sudah betul, sudah bagus ya, mungkin nanti para mentor akan, oh ini sudah bagus, sudah cukup. Dan kelas intensif ini bisa dibarengin sekaligus dengan kelas mubtadi'un juga dengan kelas muta'alimun. Artinya gimana? Kalau orang kelas belajar mubtadi'un bisa juga dia dengan kelas intensif jadi satu. Ada talakinya soalnya di sana. Jadi bukan hanya sekedar tahsin tilawah atau belajar tajwidnya aja karena ini menggunakan kitab, tapi sekaligus langsung prakteknya dengan talaki. Nah, ketika langsung baca Al-Fatihah, apakah sudah betul? Karena semakin rusak bacaan seseorang, maka semakin besar juga kemungkinan batalnya seseorang itu ketika sholat. Apalagi ketika kita jadi makmum di belakang imam yang bacanya banyak yang salah, maka sangat menjadikan besar kemungkinan itu semakin besar juga kemungkinan untuk batal dalam sholatnya itu. Nah, jadi tadi kelas penunjang kelas intensifnya ini bisa dibarengin dan mubtadi'un, bisa dibarengin juga dengan kelas muta'alimun. Nah, di sini ada yang jadi catatan dari 3 kelas tadi ini. Kelas-kelas intensif berlangsung dalam 4 pertemuan pada tiap pekannya. Jadi dalam seminggu ini ada 4 kali pertemuan. Dan jadi catatannya, sefleksibel-fleksibelnya ini harus ada kesepakatan antara mentor dengan para peserta. Jadi bukan karena saking fleksibelnya akhirnya suka-suka mentornya atau suka-suka pesertanya, melainkan yang jadi ditekankan kami sampaikan harus ada kesepakatan betul-betul di mana jadwal mentornya longgar, di mana jadwal pesertanya juga longgar. Dan ini sebenarnya bukan melonggarkan, bukan mencari waktu longgar ya. Jadi kalau buat penuntut ilmu, kami selalu ditekankan oleh guru kami itu pengorbanan paling berat untuk seorang penuntut ilmu itu waktu sebetulnya. Kebanyakan orang mau belajar nanti belum ada waktunya. Sebetulnya bukan belum ada waktunya, tapi dianya yang tidak menyediakan waktunya. Jadi sebagai penuntut ilmu itu kita harus menyediakan waktu, bukan menyisakan waktu, tapi kita menyediakan waktu di mana waktu itu khusus memang kita untuk belajar. Nanti bisa disepakati dengan para mentornya kapan sama-sama yang pas untuk belajar Al-Quran. Dan sekali lagi memang kami tekankan buat seorang penuntut ilmu itu waktu itu adalah pengorbanan paling besar yang harus kita keluarkan bersama-sama. Seperti itu. Jadi kami ulangi, dalam seminggu ada 4 kali pertemuan dan waktunya nanti fleksibel memang, tapi minta kesepakatan dengan para peserta dan para mentornya. Baik, mungkin itu beberapa program-program di PKC tentunya memang sudah didesain sebaik mungkin, dan sekali lagi kami sampaikan PKC ini terbuka dengan sangat-sangat luas. Jadi artinya pun kalau jenengan punya usulan, punya masukan, bisa disampaikan dengan para mentornya. Nanti akan kita jadikan bahan evaluasi atau bahan rapat di kedepannya. Semoga semakin baik lagi, semoga semakin lebih bagus lagi. Sekian dari kami, saya selaku perwakilan dari Penata Agama Quranic Center. Bila ada salah kata atau guyonan yang kurang pas, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan kepada moderator. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustadz Abdul Azam atas penjelasannya terkait launching daripada program Penata Quranic Center atau PKC yang akan kita jalankan. Ya, baik, itu tadi sudah dibahas ya semuanya terkait program insya Allah ke depannya, dan salah satu dari program itu ada banyak ya urutannya, adalah agenda daurah tiap dalam beberapa bulan sekali. Ya, baik, insya Allah kita akan masuk ke acara inti yaitu daurah berjudul Memulai Perjalanan Menjaga Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ustadz Difari Zaidan Zuhdi. Sebelum itu saya akan membacakan tata tertib daripada daurah yang akan kita lakukan pada malam hari ini. Ya, baik, mohon disimak baik-baik. Yang pertama, tata peserta daurah yang pertama diusahakan menyalakan kamera ya supaya dapat saling kenal dengan dekat, namun tidak mengapa jika berhalangan. Jadi bagi Bapak Ibu sekalian atau para saudara-saudara sekalian, jika mau di on cam itu boleh. Kemudian yang ketiga, tidak menyalakan mic ya agar tidak mengganggu rangkaian daurah. Menyalakan mic di luar, menyalakan mic hanya jika diminta atau dipersilakan ya ketika sedang mungkin tanya jawab atau mungkin ada instruksi tertentu. Kemudian itu yang ketiga ya. Yang kedua itu menyimak dengan seksama supaya dapat memahami materi dengan baik. Yang materi akan di-share hanya bagi para peserta dan tidak boleh disebarluaskan ya. Maksudnya karena dari materi ini kita masih sedang digoreng juga gitu ya, sedang disiapkan, dan juga bagi kalau misalnya ilmunya boleh disebarluaskan, namun untuk materinya mungkin cukup masih di forum ini aja. Kemudian yang keempat, ajukan pertanyaan dengan sopan. Ya, para peserta dipersilakan mengajukan pertanyaan secara langsung dengan menyalakan mic atau melalui chat ya, melalui chat yang ada di Zoom ini atau ada di grup yang sudah disediakan. Ya baik, kita langsung saja masuk ke acara inti daripada daurah kita pada malam hari ini. Untuk itu saya persilakan kepada pengisi dengan Ustadz Rifari Zaidan Zuhdi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukurillah. Hasbunallah wa kafa. Thumma salatu wassalamu ala rasulillahi sayyidil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa mawafah. Rabbana syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa ahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana ma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Ikhwan fillah hafizakumullah, para hadirin ayyuhal hadirun hafizakumullah. Terima kasih banyak sekali lagi kepada para hadirin yang telah berkenan hadir pada kegiatan perdana yang diadakan oleh Panatagama Quranic Center pada malam hari ini. Semoga hadirnya kita di sini adalah dalam rangka menuntut ilmu dan juga mengamalkan perintah Allah dalam Quran surah Al-Hujurat ya, bahwa secara tersirat kita diminta untuk saling berkenalan, dan dari situ juga bisa kita pahami bahwa apabila kita berkenalan dengan orang lain seperti misalkan dalam forum ini kemudian jadi saling kenal, itu didasari didasari perintah Allah tadi dalam surat Al-Hujurat itu, maka insya Allah perkenalan kita dengan orang itu juga bisa menjadi pahala bagi kita dan juga orang yang berkenalan dengan kita itu tentunya. Allahumma amin. Yang mana itu semua tentu tidak akan bisa terlaksana tanpa ridho dan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sampai hari ini pun kita juga masih bisa bertemu kembali. Mungkin beberapa ada yang sudah kenal, beberapa ada yang baru tahu, maka selamat berkenalan. Dan insya Allah kita sama-sama akan belajar bareng malam ini gitu. Jadi setelah tadi banyak hal yang mungkin disampaikan oleh Ustadz Azam, bahwa memang di antara kewajiban orang yang memiliki ilmu itu adalah untuk menyebarkannya.
Namun itu bukan berarti menjadikan orang tersebut menjadi berada pada kasta yang tertinggi begitu, nggih. Karena sejatinya ternyata belajar yang paling efektif itu adalah dengan mengajar. Cara belajar yang paling efektif itu adalah dengan mengajar, sehingga pada kesempatan kali ini dan sampai program-program PKC bisa berjalan dengan baik, kami berlima ini insya Allah memohon izin kepada panjenengan semuanya, para calon peserta, untuk bisa membersamai perjalanan dalam belajar dan mempelajari Al-Quran. Salawat dan salam semoga senantiasa senantiasa kita curah limpahkan kepada Nabi Allah Muhammad SAW, yang karena perjuangan beliau bersama para sahabat beliau, Al-Quran bisa terus terjaga dengan mutawatir sampai zaman ini, sehingga kita masih bisa mempelajarinya. Sehingga mari kita banyak-banyak bersalawat kepada beliau, lebih khusus di bulan Sya'ban ini, yang juga beliau muliakan juga, sampai-sampai uh, terdapat riwayat yang diturunkan secara turun-temurun sampai generasi kita sampai saat ini, bahwa di antara hari-hari di bulan Sya'ban itu ada hari-hari yang dimuliakan seperti nisfu Sya'ban malam ini dan besok pagi. Oke, jadi insya Allah malam ini kita akan membahas seputar perjalanan menjaga Al-Quran. Judulnya sih, kalau judulnya memulai perjalanan menjaga Al-Quran, maka kita kalau mau mulainya itu harus memulainya dengan pertanyaan yang mendasar. Karena kalau kita tidak memulai dengan pertanyaan yang mendasar ini, kita tidak akan bisa istiqomah nantinya dalam perjalanannya. Karena memang yang namanya sebuah perjalanan, terutama perjalanan menjaga Al-Quran itu adalah sebuah proses yang tidak sebentar, alias lama. Lah apa pertanyaan yang mendasar itu? Pertanyaannya adalah mengapa atau kenapa sih kok kita itu harus menjaga Al-Quran? Maka jawabannya apa, Mas Operator? Next. Nah, inilah jawabannya. Ada tiga hal atau ada tiga tulisan di sini mungkin ya. Ada tiga jawaban yang bisa kami sampaikan, yang semoga dari tiga jawaban ini mampu menjawab pertanyaan di awal tadi dan menjadi motivasi terbesar kita semuanya untuk berperan dalam proses menjaga Al-Quran. Allah. Yang pertama, Allah sampaikan dalam Quran surah Al-Hijr, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Az-Zikr ini atau Al-Quran, peringatan, dan wa inna lahu lahafidhun, dan kamilah yang akan menjaganya. Nah, ikhwan fillah hafizakumullah, ayyuhal hadirun hafizakumullah. Yang perlu kita pahami dari janji Allah ini adalah bahwa janji-janji Allah itu tidak pernah Allah ingkari, dan yang kedua, janji-janji Allah itu tidak terlaksana begitu saja, tidak terlaksana dengan sendirinya, apalagi tidak terlaksana dengan cara Allah yang terjun langsung. Ya, jadi janji Allah tidak terwujud dengan mekanisme yang seperti itu, melainkan Allah akan melibatkan hamba-hambanya dalam perwujudan, dalam mewujudkan janji-janjinya itu. Justru hal itu dilakukan, kenapa? Karena justru itu menjadi bentuk atau wujud kekuasaan Allah atas segala sesuatu, yang sampai berhasil membuat sebuah semacam mungkin mekanisme begitu, yang mampu melibatkan hamba-hambanya untuk turut serta dalam mewujudkan janji-janjinya. Mungkin supaya bisa menjadi perbandingan ya, supaya bisa menjadi muqaranah, Allah dahulu pernah menyampaikan sebuah janji juga dalam sabda Rasulnya, berarti ini sebuah bisyarah begitu kan, seperti misalkan takluknya benteng Konstantinopel, kan itu disampaikan ya dalam sabda Rasul. Namun apakah Rasulullah yang melakukannya? Apakah Allah yang menaklukkannya? Apakah Allah yang menjebol benteng itu? Tidak. Tapi ada hamba-hamba terpilih yang mampu mewujudkannya. Sehingga ayat ini bisa kita pahami dengan lebih kompleks. Lebih khusus kita bisa pahami mekanisme mewujudkan janji Allah ini juga ketika kita membaca Quran surah Fatir misalnya, ayat 32 kalau nggak salah. Di situ Allah sampaikan, "Tsumma awrathnal kitaba alladzina astafaina min ibadina." Kemudian kami wariskan Al-Quran ini kepada hamba-hamba kami yang kami pilih.
Sehingga sekali lagi orang-orang yang berperan dalam menjaga Al-Quran ini adalah hamba-hamba pilihan Allah. Sehingga mari kita menjadi hamba-hamba pilihan tersebut yang tentu dengannya kita mampu mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Itu adalah jawaban yang pertama. Sehingga harus ada di antara orang-orang muslim yang mewujudkan janji Allah ini. Karena memang seperti itulah bagaimana mekanisme mewujudkan janji Allah itu bekerja. Dan jawaban yang kedua diambil dari sabda Rasulullah SAW ini yang tadi dibahas oleh Ustadz Azam dalam launching PKC tadi di sesi launching. Bahwa Rasulullah dahulu pernah menyampaikan innalillahi ahlina minan nas. Sesungguhnya Allah memiliki keluarga dari golongan manusia. Qila manhum ya Rasulullah, kemudian ditanyakan kepada Rasulullah, siapa mereka itu? Qala Rasul menjawab, ahlul Quran, ahlullahi wa khassatuh. Para ahli Quran, orang-orang yang ya apa? Ahli Quran ya, sahibul Quran, itu adalah keluarga Allah dan juga orang-orang terdekatnya. Sehingga hadis ini menjadikan manusia itu apa bertingkat-tingkat. Mungkin tadi juga sudah disampaikan oleh Ustadz Husam pada sesi sambutan bahwa orang terbaik itu adalah orang yang mempelajari Al-Quran. Saking baiknya, saking baiknya itu sampai jadi keluarganya Allah di dunia. Ini baru di dunia. Di akhirat lebih dahsyat lagi. Ya dianggap menjadi keluarga Allah itu sudah sangat dahsyat. Tapi ternyata di akhirat kita pun juga mendapatkan ganjaran yang setimpal dengan beratnya perjalanan menjaga Al-Quran. Dalam sabda Rasul yang lain disampaikan bahwa dari Aisyah ya kalau ini dari Anas radhiyallahu an ini dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha Rasulullah menyampaikan al-mahiru bil Quran ma'a safaratil kiramil bararah walladzi yaqra'ul Quran wa huwa alaihi syaq lahu ajran. Jadi kami ulangi al-mahiru bil Quran ma'a safaratil kiramil bararah walladzi yaqra'ul Quran wa yatata'u fihi wa huwa alaihi syaq lahu ajran. Orang yang mahir bersama dengan Al-Quran, berarti para sahibul Quran, para ahli Quran, itu ma'asafaratil kiramil bararah. Dia nanti di akhirat akan dibangkitkan atau akan digolongkan bersama rombongan para malaikat yang mulia. Jadi kita di dunia dianggap menjadi keluarganya Allah, di akhirat kita disetarakan dengan para malaikat yang mulia derajatnya. Namun dalam lanjutan sabda tersebut terdapat wujud kasih sayang Allah. Kenapa? Karena dalam lanjutan sabdanya tadi itu disampaikan bahwa orang yang terbaca-baca membaca Al-Quran, orang yang terbata-bata dalam membaca Al-Quran, walladzi yaqra'ul Quran wa yatata'u fi gitu ya. Wa huwa alaihi syaq, tapi dia itu semangat, itu tidak putus asa, terus mencoba, lahu ajran, baginya dapat 2 pahala. Jadi lebih banyak malah dapatnya 2 pahala. Sehingga ayyuhal hadirin hafizakumullah, bisa kita pahami bahwa memang kalau kita berurusan dengan Al-Quran, itu insya Allah semuanya mulia. Kitanya insya Allah akan dimuliakan oleh Allah. Apalagi balasannya pun balasan yang mulia pula. Kertas yang dituliskan di atasnya ayat Al-Quran menjadi kertas yang mulia. Nggak boleh diinjak-injak, nggak boleh diperlakukan sembarangan. Apalagi kain mungkin juga sama. HP mungkin. HP kalau lagi buka ayat Al-Quran, nggak dibawa ke kamar mandi, misalnya kan begitu. Nabi Muhammad menjadi nabi yang paling mulia karena dibawakan kepada beliau Al-Quran. Malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling mulia karena beliau yang diutus menjadi perantara turunnya Al-Quran. Bulan Ramadan menjadi bulan yang mulia. Insya Allah sebentar lagi kita berjumpa. Semoga Allah sampaikan umur kita dengan Ramadan dan juga Ramadan-Ramadan berikutnya gitu ya. Bulan Ramadan menjadi mulia juga karena turun Al-Quran di dalamnya. Sehingga sejatinya sebetulnya dengan 2 jawaban ini atau bahkan dengan 1 jawaban yang di awal saja itu sudah bisa menjadi motivasi terbesar kita dalam menjaga Al-Quran harusnya. Nah, namun apabila masih kurang, di sini kami tambahkan jawaban yang ketiga, yang ini adalah hujjah pribadi kami. Nanti bisa mungkin ada yang kurang sepakat, dibantah, disanggah, ya boleh disampaikan argumennya, atau kalau sepakat ya alhamdulillah. Kami berpikir bahwa kaum muslim itu harus mengambil peran dalam menjaga kemutawatiran Al-Quran. Makanya di sini judulnya tawatur. Alasan utamanya kenapa kita menjaga Al-Quran supaya Al-Quran tetap tawatur, tetap mutawatir, tetap terjaga ketawaturannya. Tawatur atau mutawatir itu apa sih?
Mutawatir itu adalah sebuah hal atau mungkin berita. Kalau Al-Quran kan juga isinya berita-berita ya, entah itu berita tentang perintah Allah atau berita tentang larangan dari Allah atau berita-berita kisah terdahulu, kisah masa depan. Pokoknya segala sesuatu yang disampaikan oleh banyak orang kepada banyak orang. Dan orang-orang itu orang-orang tersebut mustahil berbohong, mustahil sepakat atas dusta. Sehingga terjamin kebenarannya. Makanya Al-Quran yang ada di hadapan kita pada hari ini itu insya Allah bisa dipastikan itu adalah Al-Quran yang sama yang dahulu turun di zaman Rasulullah SAW. Tidak ada jaminan yang lebih kuat untuk membuktikan bahwa Al-Quran kita hari ini sama dengan Al-Qurannya Rasul selain sanad. Tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Azam juga. Sanad itu adalah mata rantai periwayatan. Yang nantinya akan terbukti dalam mata rantai periwayatan itu bahwa Al-Quran selama ini itu dijaga dengan mutawatir. Maka kaum muslimin tidak boleh membiarkan Al-Quran itu hilang dan tidak tersampaikan. Kalau yang seperti itu terjadi, berarti Al-Quran itu hilang, sudah nggak ada yang mempelajarinya lagi, sehingga tidak ada yang bisa menyampaikannya kembali, tidak ada yang bisa mengajarkannya lagi, maka kaum muslim terjatuh ke dalam dosa besar yang akan mereka tanggung hingga mereka menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wal billah. Sehingga ayuhal hadirin hafizakumullah, proses menjaga kemutawatiran Al-Quran ini tidak mungkin dilakukan hanya oleh segelintir orang. Harus dilakukan oleh banyak orang. Karena mutawatir tadi banyak orang. Dari banyak orang kepada banyak orang yang terpercaya. Sehingga pada akhirnya kami simpulkan menjaga Al-Quran ini hukumnya adalah fardu kifayah. Yang mana kefarduannya ini atau kewajibannya ini tidak akan selesai, tidak akan tuntas atau belum dianggap gugur, belum dianggap tuntas. Sampai jumlah kaum muslimin yang mengerjakannya itu mencukupi. Apakah sampai hari ini mencukupi? Ya alhamdulillah mencukupi. Namun tidak ada jaminan bahwa besok atau mungkin beberapa tahun kemudian jumlahnya akan tetap mencukupi. Sehingga jumlah ini harus terus ditambah. Nah, sama seperti kita berdakwah, kita pun juga mendakwakan Islam supaya bisa diterapkan dalam dalam kehidupan sehari-hari. Karena alasannya apa? Penerapan Islam dalam kehidupan sehari-hari itu harus diserukan, yang mana ini menjadi sebuah kewajiban sebagaimana wajibnya sholat, dan kewajiban itu tidak akan gugur, tidak akan tuntas sampai jumlah orang yang melakukannya mencukupi, sampai tujuan itu terrealisasi. Kan seperti itu. Nah, sehingga ikhwan fillah hafizakumullah, ayul hadirun rahimakumullah, inilah 3 alasan atau 3 jawaban mengapa kita harus menjaga Al-Qur'an. Next. Lantas, apa yang harus dilakukan untuk menjaga Al-Qur'an? Berikutnya. Nah, menjaga Al-Quran itu menurut guru kami semua itu harus melewati 6 proses ini atau 6 tahap ini. Yang pertama adalah menjaga lafaznya terucap fasih di lisan. Maka ini nanti kita akan belajar bagaimana mengucapkan huruf-huruf hijaiyah begitu ya, selaku huruf-huruf yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mewakili kalamnya gitu ya, Al-Quran. Ini biasanya nanti akan ada pada sesi tahsin, seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Ustaz Azam, bahwa di kelas Muqtadin ada kelas tahsin. Tahsin tilawah lebih kepada perbaikan bacaan. Kalau yang tilawah di kelas Muta'alimun itu ilmu tentang tilawahnya, itu jadi lebih luas lagi. Sementara yang talaqi atau tilawah ifrat itu adalah setoran baca. Yang nanti itu ada syarat yang harus dipenuhi supaya bisa masuk pada program talaki itu. Yang mana nantinya kalau talaki ini berhasil diselesaikan hingga khatam, maka peserta yang mengikuti program talaki tersebut bisa mendapatkan sanad bacaan Al-Quran. Itu jadi menjaga lafalnya terucap fasih di lisan ini biasanya dipelajari pada kelas-kelas tahsin. Kemudian menjaga ayat-ayatnya terpatri dalam hafalan. Ini berarti apa? Menghafal ayat-ayat Al-Quran. Kenapa kok kita harus menghafal Al-Quran? Ya karena dia bagian dari menjaga Quran. Atau jawaban lainnya, kenapa kita harus menghafal Quran? Karena tidak ada jaminan bahwa sampai akhir zaman kertas-kertas yang bertuliskan Al-Quran atau mushaf-mushaf kita itu nggak ada jaminan itu semuanya akan terus bertahan. Kalau besok misalkan, tapi na'udzubillah ya, misalnya seluruh mushaf itu nggak ada, Allah angkat misalnya. Lantas yang nggak hafal gimana mau belajar Quran? Maka harus dihafalkan.
Em, Ditambah pula Al-Quran dahulu itu turun bukan dalam bentuk tulisan, tapi dalam bentuk ya apa yang Rasul baca ditalkinkan atau dituntunkan kepada para sahabat terus dihafal. Begitu. Jadi justru dulu itu belum ada tulisan Al-Quran. Malah yang dimulai itu adalah dengan menghafal dulu. Baru kemudian belajar menulis. Ya kan? Kalau dalam urutan lahirnya Al-Quran, ya itu nanti insya Allah ada kelasnya ya, khusus. Eh, jadi sebenarnya kita sekarang ini itu ada degradasi kualitas kaum muslimin. Orang sekarang malah harus lihat tulisannya dulu, baru bisa dihafalkan. Kalau para sahabat dahulu malah menghafal dulu, baru menulis. Ala kulli hal, sesuai tuntutan zaman masing-masing, semuanya melakukan yang terbaik. Yang ketiga adalah menjaga bacaan Al-Quran dengan benar sesuai dengan periwayatan. Jadi ada riwayat bacaan Quran itu, makanya ada sanad bacaan Quran. Kita harus tahu bagaimana sih Al-Quran itu dibaca, bagaimana Al-Quran itu di, diucapkan ayat-ayatnya, sehingga kita bisa menghindarkan diri kita itu dari kesalahan baca dalam Al-Quran. Kalau ini yang poin ketiga biasanya dipelajari di ilmu qiraat. Nah, buat yang mungkin belum akrab dengan namanya ilmu qiraat, nah berarti sejauh ini kita masih tertahan dalam dua tahapan yang awal, yang memang kami sadari sepertinya mayoritas kaum muslimin sekarang ini di Indonesia wabil khusus itu hanya fokus pada dua poin yang di atas. Itu pun biasanya berhenti di usia SMP. Biasanya ya. Wallahu alam, syukur-syukur kalau ada yang bisa terus bertahan sampai dewasa. Jadi kebanyakan yang kami perhatikan itu tertahan pada dua poin di atas saja, belajar baca kan, belajar melafalkan dan juga menghafal sudah. Adapun memastikan bacanya benar sesuai periwayatan itu masih sedikit. Apalagi yang tiga poin bawahnya. Apa? Yang keempat, menjaga mafhumnya atau pemahaman yang terkandung dalam Al-Quran tetap lurus dari pembelokan dan pemalsuan. Hal ini tentu tidak akan bisa dipelajari kalau kita nggak hal ini tidak akan bisa kita lakukan kalau kita nggak belajar ilmu tafsir. Nah, karena biasanya pada kelas-kelas tafsir atau kelas tadabbur. Al-Quran itu banyak yang sudah menyatakan ya, dia harusnya juga sudah yakin dengan apa yang dia nyatakan. Banyak yang menyatakan bahwa Al-Quran itu adalah pedoman hidup. Namun pertanyaannya adalah kalau pedoman hidup itu tidak dipahami isinya, maka maka apa fungsi sebenarnya dari Al-Quran? Sehingga ya memang mau nggak mau selain membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, menjamin bacanya benar sesuai periwayatan, kita pun juga harus memahami isi daripada Al-Quran. Supaya bisa kita amalkan. Seperti misalkan Siti Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya bagaimana akhlak Nabi itu, beliau menjawab bagaimana? Akhlak Nabi itu Al-Quran. Berarti itu tandanya Rasulullah itu menjadi uswah terbaik bagi kita semuanya, bahwa beliau itu mengamalkan Al-Quran dalam kehidupannya sehari-hari. Sampai-sampai dikatakan Rasul itu Al-Quran yang berjalan. Nah, sehingga kita punya misi yang sama, semoga ya, supaya bisa menjadi the next Al-Quran yang berjalan itu. Dengan segala rintangan, hambatan yang menanti, ya insya Allah kita minta pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala supaya bisa melewati itu semuanya. Dan yang kelima itu adalah menjaga isi kandungannya nyata teramalkan sebagai sebuah peradaban. Nah ini yang misi paling besar kita. Step yang mungkin step puncak gitu, step klimaks. Karena kalau kita mengamalkan isi Al-Quran, poin keempat tadi itu hanya apa ya, amalan-amalan yang fardiyah, amalan-amalan yang individu, itu bisa. Nyatanya, isi daripada Al-Quran itu ada banyak yang tidak bisa diamalkan kalau sendirian. Harus dilakukan bersama-sama, bahkan harus dilakukan oleh sebuah, atau bukan dilakukan, harus dikawal pengamalannya itu oleh sebuah sistem yang nantinya akan menjadi sistem kehidupan kita. Yang mana sampai saat ini itu belum bisa terlaksana. Karena tadi itu kebanyakan masih tertahan di poin yang kedua, ditambah Islam saat ini pun juga berada pada posisi yang dikuasai, bukan menjadi posisi yang menguasai. Nah, 5 poin di atas tadi itu tentunya tidak bisa kita jalankan kalau kita tidak menjalankan juga poin yang keenam.
apa? Yaitu memberikan segenap jiwa, raga, waktu, tenaga, dan pikiran, bahkan harta dan juga nyawa untuk Al-Quran. Nah, sehingga semoga kita semuanya sudah siap untuk memberikan segalanya ini tadi untuk Al-Quran supaya bisa melewati 5 step ini. Mengingat poin keenam ini membuat kami jadi teringat dengan pemberitaan-pemberitaan di media sosial ya tentang kondisi di Palestina, kondisi saudara kita di Rafah ya kalau yang terakhir. Itu pasukan pasukan kaum muslimin ini kurang, kalau saya pribadi kurang mencermati ya apakah Al-Qassam atau Hamas. Pokoknya terlihat ada pasukan kaum muslimin itu yang dia siap siaga berjaga itu sambil murojaah. Itu dalam kondisi peperangan bisa murojaah. Maka itu sepertinya sudah betul-betul memberikan segenap jiwa, raga, waktu, dan tenaga, pikiran, harta, dan nyawa untuk Quran itu. Nah, kita berkaca pada diri kita masing-masing. Ya. Nah, kira-kira demikian. Itulah 6 langkah yang harus dilakukan untuk menjaga Al-Quran. Yang mana, kalau dirangkum, sebetulnya semua ini bisa kita rangkum bahwa yang harus kita lakukan dalam menjaga Al-Quran adalah kita mulai dulu dengan mempelajari Quran. Kita belajar dulu, belajar melafalkannya supaya fasih di lisan, ya kan? Belajar menghafal Quran, belajar riwayat bacaan Quran, belajar tafsirnya Quran kan poin keempat, belajar supaya bisa mengamalkan Quran bersama-sama sampai nantinya bisa menjadi sebuah peradaban, kita ajak juga orang lain, kita dakwahkan gitu kan, poin kelima. Semuanya perlu belajar dulu sehingga kita harus mempelajari Al-Quran. Maka pertanyaan berikutnya ini suka ngasih tanya-tanya, tafadhol. Nah, bagaimana cara mempelajari Al-Quran? Ini jelas menjadi pertanyaan kita yang berikutnya. Lanjut lagi. Nah, pernah juga ada yang ditanyakan kepada kami, ini mirip dengan pertanyaan sebelumnya. Jadi sekalian aja dimunculkan di sini. Memperbaiki bacaan dulu atau menghafal dulu atau apa gitu ya. Sehingga bagaimana sih sebenarnya mempelajari Quran itu? Next. Ayuhal hadirun hafizakumullah, dalam belajar itu tidak mungkin kita tidak tadarruj. Alias kita harus tadarruj. Tadarruj itu apa? Urut, bertahap seperti yang dijelaskan oleh Ustaz Azam tadi itu. Mulai dari yang paling umum ya, bahwa yang harus dipelajari terlebih dahulu itu adalah ilmu mengenai tilawah atau ilmu tentang membaca Al-Quran. Ada dua dalil yang ya dua hujah ya yang kami berikan di sini. Kenapa kok yang dipelajari dahulu itu adalah belajar cara bacanya? Karena Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan dalam firman-Nya yang pertama kali diturunkan kepada Rasulnya itu ya. Beliau menyampaikan bahwa Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Rasul membacakan ayat itu gitu ya. Perintah pertama apa? Suruh baca. Walaupun memang sebetulnya perintah baca di sini bukan hanya baca yang baca saja, tapi para ulama itu menafsirkan Iqra di sini itu adalah baca yang sampai kita mendapatkan pemahaman baru. Baca yang sampai kita mendapatkan ilmu, baca yang sampai kita menjadi faham, dari faham itu terus kita amalkan. Jadi Iqra itu sejauh itu, bukan hanya membaca biasa. Namun, semua itu dimulai dengan proses membaca yang biasa. Sehingga pertama kali yang harus dipelajari adalah bagaimana kita membaca Quran dengan benar, dengan baik dan benar. Selain itu, ada seorang syekh yang menuliskan dalam kitabnya, namanya Syekh Sa'id Hawa, dalam kitabnya Jundullah, Akhlaqan wa Thaqafatan. Beliau menyatakan bahwa awwalu ulumil Qur'anil amaliyah ilmu tilawah. Wa yadkhulu fi ilmi tilawah ilmu tajwid wa adabul Qur'an. Ilmu tentang Al-Quran yang praktis yang harus dipelajari pertama kali itu adalah ilmu tilawah, ilmu tentang membaca Quran. Wa yadkhulu fi ilmi tilawah, dan yang masuk atau terkategori sebagai ilmu tilawah itu apa saja? Ilmu tajwid, pertama ilmu tajwid, yang insyaallah semuanya sudah familiar juga, wa adabul Quran, dan juga adab-adab mengenai Al-Quran. Dalam hal ini mungkin ada nanti yang pengen mungkin pengen konfirmasi gitu ya. Eh Loh, bukannya adab dulu baru ilmu. Nah, jawabannya adalah adab itu juga ilmu sebetulnya. Ilmu tentang adab. Misalkan kita harus tahu bagaimana beradab yang benar gitu ya. Itu kan berarti ilmu. Pengetahuan tentang adab itu harus kita miliki dulu. Sehingga sebetulnya sejatinya adab itu juga ilmu. Maka ya berarti ujungnya tetap harus berilmu dulu.
Cuman mungkin yang dimaksud adalah ilmu tentang adab itu harus kita ketahui dulu, kita amalkan, baru terus kita perdalam ilmu lain. Namun ala kulli hal, memang yang dinyatakan dari dua hujah yang kami berikan ini adalah membaca Al-Quran itu yang harus diutamakan. Tapi sejatinya keduanya dapat berjalan beriringan. Dan ini yang lebih condong bagi kami. Karena Imam Abu Muzahim Al-Khawqani selaku penulis kitab tajwid pertama dalam kitab Manzumah, dalam kitab beliau ya, Manzumah Al-Khawqaniyah fil Qura wa Husnul Ada, beliau juga pernah menyampaikan dahulu, "Fa'awalu ilmi dzikri itqanu hifdhihi." Ilmu tentang Al-Quran yang harus dipelajari pertama kali itu adalah memutkinkan hafalan. Nah, ini beliau malah kalau kembali ke pertanyaan yang sebelum ini, berarti beliau memilih hafalan dulu. Tapi ya karena Allah menyampaikan demikian, Syekh Said Hawa menyampaikan demikian, kemudian Imam Abu Zahim rahimahumallah juga menyampaikan seperti itu. Jadi coba kita jamak, kita kumpulkan, kita kompilasikan. Maka sebetulnya berarti keduanya bisa berjalan beriringan. Karena para imam itu menyebutkan dua hal itu di awal-awal pasti. Imam Abu Zahim sendiri juga menyampaikan lanjutan tadi ya, yang baris kedua itu kalau teman-teman bisa baca, wa ma'rifatun billahni min fika idh yajri. Hal yang harus dilakukan juga pertama kali ya ketika belajar Al-Quran selain menghafal Al-Quran itu adalah apa? Ma'rifatun billahni. Oh, bisa di zoom. Syukran. Ma'rifatun billahni, mengetahui lahan atau salah baca itu seperti apa contohnya. Min fika idh yajri, mengetahui kesalahan baca yang mungkin saja terjadi pada lisan kita apabila terjadi. Turun ke bawah sebelah kanan. Nah. Fakun arifan billahni kaimatu zilahu. Kenapa kita mempelajari kesalahan baca yang dipelajari kok bukan baca yang benar? Ya karena kita mempelajari kesalahan baca supaya tidak tergelincir ke dalamnya. Berarti ini sebetulnya kita juga bisa pahami pemahaman sebaliknya ya, atau mafhum mukhalafahnya. Kalau kita diperintahkan untuk mempelajari kesalahan baca itu seperti apa saja, apalagi mempelajari bacaan yang benar, maka lebih wajib lagi berarti. Lebih disuruh lagi. Sebagai pelengkap, sekalian kami bacakan biar semakin berkah. Famalilladzi la ya'riful lahna min udri. Dan ini kalau diartikan secara satu jumlah utuh, artinya begini. Dan tidak ada alasan bagi orang yang tidak tahu kalau nanti dia terjatuh pada lahan. Maksudnya apa? Kata Imam Abu Zahim, orang kalau salah baca itu, dia nggak punya alasan lain sebenarnya selain dia memang nggak mau belajar. Sehingga ala kulli hal bisa kami simpulkan di sini dari halaman ini bahwa yang pertama kali dilakukan atau yang pertama kali ditempuh kalau kita mau mulai mempelajari Al-Quran, mau mulai menjaga Al-Quran itu adalah belajar membacanya dengan baik dan benar dan menghafalnya. Berarti dua poin di awal tadi, ya kan? Baru kemudian kita lanjutkan ke poin-poin berikutnya. Begitu tadarruj dalam ilmu Al-Quran. Next. Nah, sehingga bisa kita lihat di sini pendetailannya. Tentang bacaan Quran tadi sudah ya tajwid dan qiraat. Nah, yang poin ketiga tadi kan tentang ilmu qiraat itu juga sebetulnya termasuk pada ilmu tilawah. Namun mungkin karena masih sedikit jadi jarang yang menyadarinya. Karena ternyata riwayat mengenai bacaan Al-Quran itu juga mempengaruhi bagaimana sebuah kata dibaca dalam Al-Quran. Ya sebagai contoh mungkin ya bisa didemonstrasikan sedikit. Kalau kita baca surah Ad-Duha biasanya ya cuma bagaimana yang biasa kita dengar saja gitu kan. Wadduha. Baru nanti ada bacaan wadduha dan wadduhi. Nah, kalau kita tidak pernah mempelajarinya, kemudian ilmu qiraat itu hilang karena tidak ada yang belajar dan mengajarkannya kembali, ya kita malah kena dosa nanti, seperti yang tadi sudah kami sampaikan. Sehingga ilmu qiraat ini juga harus terus dipelajari bagi orang-orang yang sudah mungkin merasa sudah bisa membaca Quran dengan baik dan benar, tajwidnya juga sudah benar, harusnya dia lanjut belajar ilmu qiraat. Selain mempelajari ilmu tilawah, dan tadi ini pendetailan dari yang disampaikan Ustadz Azam juga tadi sebetulnya ya. Tilawah itu kalau dalam kelas muta'alimun nanti dua itu isinya. Kemudian kalau yang kelas takatub itu ini yang berkaitan dengan penulisan Al-Quran itu yang ketiga tentang rasam, kaidah penulisan Quran. Karena memang betul kata Ustadz Azam, Al-Quran itu tidak bisa dituliskan dengan sembarang atau sesuka hati yang menulis, nggak bisa. Para sahabat dahulu saja ketika membakukan penulisan Al-Quran di zaman Utsman begitu sedikit kisah historinya itu sampai berseteru kok bagaimana ini ditulisnya apakah dengan alif atau dengan wawu kata sholah misalnya
Makanya kita bisa lihat sekarang ada as-salatu yang ditulisnya dalam Quran dengan alif, dengan wawu. Tapi kalau di luar Quran dituliskan dengan alif. Ada kaidahnya bagaimana penulisan Quran itu. Namanya ilmu rasm. Terus ada ilmu tentang eh, pendetailan tulisan. Lebih ke apa ya? Mungkin bisa dibilang semacam ornamen tulisan biar lebih mudah dibaca. Apa dobat? Dobat itu ya tanda-tanda gitu ya. Nanti titik, terus harokat, apalagi tanda wakaf macam-macam itu ada ilmunya juga untuk mengetahuinya. Kemudian ada ilmu fawasil atau ilmu tentang pemisah alias pemisah ayat dengan ayat, berarti ilmu tentang ayat atau adul ayat namanya, hitungan ayat. Karena ternyata perbedaan hitungan ayat, perbedaan apakah sebuah ayat ini dianggap menjadi ayat yang satu atau ayat yang terpisah, itu ternyata juga mempengaruhi makna Al-Quran, makna ayat tersebut. Sehingga penghitungan Al-Quran pun juga menjadi ilmu cabang yang penting untuk dipelajari. Sampai-sampai Imam Abu Amr Ad-Dani rahimahullah, Asy-Syaikhan dalam ilmu Rasm, kalau dalam hadis kita mengenal Syaikhan, dua guru besar itu Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kalau dalam ilmu Rasm itu ada Imam Abu Amr. Beliau pun sampai bikin kitab khusus tentang Adul Ay ini. Berarti menunjukkan memang ilmu Adul Ay juga sama pentingnya dengan dua ilmu yang di atasnya. Dan yang terakhir, isi daripada tadabbur, kelas tadabbur di kelas Muta'alimun, itu ada tarikh atau tarikh Al-Quran, sejarah Al-Quran. Nah, ini yang tadi kami maksud gitu ya. Kita akan mempelajari bagaimana Al-Quran itu pertama diturunkan kisahnya sampai bisa di tangan kita hari ini. Kemudian asbabun nuzul ini juga penting. Kita supaya bisa mengetahui latar belakang sebuah Al-Quran sehingga kita bisa memahaminya dengan baik. Karena kadang kalau kita tidak memahami sisi historis dari sebuah fakta atau mungkin sesuatu yang sedang kita pelajari itu, kita nggak bisa menangkap maknanya atau menangkap maksud yang menurunkan itu dengan sempurna. Sehingga asbabun nuzul juga dipelajari secara khusus, ya, jadi di luar kelas tafsir. Kemudian ada tanasub bainal ayat was suwar. Ini mempelajari hubungan antara ayat tertentu dengan surat tertentu, atau antara ayat tertentu dengan ayat tertentu, atau antara surat tertentu dengan surat tertentu. Sampai misalkan kenapa surat ini diletakkan sebelum surat ini, kenapa misalkan ya, kenapa Al-Fatihah di awal, kenapa bukan di nomor 2 atau di nomor yang terakhir, kenapa An-Nas yang terakhir, itu kan ada nanti dibahas di situ. Terus i'jazul Quran, kita nanti di situ akan belajar bagaimana kita merasakan dan merealisasi kemujizatan Al-Quran. Kalau kami nggak salah ingat dalam kitabnya Syekh Muhammad Husain Abdullah rahimahullah yang kemarin baru saja wafat itu, disampaikan bahwa sisi kemujizatan Al-Quran itu ada 4. Nah, itu nanti kita pelajari di situ. Dan terakhir ada juga ilmu tafsir. Di situ lupa tertulis ya. Ilmu tafsir insya Allah tidak perlu dijelaskan, semuanya sudah familiar. Itu tadi pendetailan kelas-kelas atau ilmu tentang Al-Quran yang dipelajari dalam PKC ini insya Allah. Next. Nah, masih seputar tadarruj ya. Seluruh cabang ilmu tadi itu harus kita pelajari mulai dari yang paling banyak digunakan di wilayah kita. Sebagai contoh misalnya tajwid. Kaidah tajwid imam siapa yang paling banyak digunakan dalam wilayah Indonesia ini misalnya. Oh ternyata tajwidnya Imam Ibnul Jazari misalnya. Maka ya kita belajar itu. Jadi ini bukan kok metode pembelajaran tajwid yang ada di Indonesia ya. Bukan kok kita pilih metode Umi atau yang mana yang paling banyak, bukan. Tapi kaidah tajwid yang diriwayatkan sama siapa lah itu. Jadi tajwid yang dasarnya riwayat, bukan dari metode-metode pengajaran. Atau mungkin kalau riwayat bacaan Quran yang paling banyak digunakan di Indonesia riwayat Hafs, maka ya kita tuntaskan belajar riwayat Hafs itu. Pokoknya yang paling banyak digunakan. Sama seperti fikih. Fikih yang paling banyak digunakan di Indonesia madhabnya madhab Imam Asy-Syafi'i. Maka kita belajar fikih pasti belajar fikih Asy-Syafi'i dulu, baru belajar madhab yang lain. Kemudian mulai mempelajari bagian yang kecilnya dulu dan sederhana, baru masuk ke bagian yang besar dan detail. Jelas nggak bisa ini kalau kita loncat seperti kata Ustaz Azam tadi itu ya. Dan terakhir kita tuntaskan seluruhnya itu secara bertahap dan tidak berpindah-pindah sebelum benar-benar menguasainya. Nah, khonifillah fizakumullah, seperti itulah penjelasan yang bisa kami sampaikan mengenai perjalanan memulai menjaga Al-Quran ini. Memulai perjalanan menjaga Al-Quran gitu. Bahwa ternyata kita tuh harus menjaga Al-Quran gitu kan. Lantas bagaimana cara menjaga Al-Quran? Tadi sudah ada 6 poin yang bisa disimpulkan seluruhnya harus dimulai dengan mempelajari Quran.
Dan bagaimana urutan atau bagaimana cara belajar Quran baru saja sudah kami jelaskan. Yang terakhir adalah tentunya nanti kita berharap supaya kita bisa mengamalkannya. Selain kita juga bisa mengamalkannya, kita juga mengajarkannya kembali. Sehingga semoga dengan hal yang seperti itu, kita mampu masuk pada golongan kaum muslim yang paling baik, sebagaimana yang dijelaskan dalam sabda Rasulullah tadi, yang dibacakan oleh Ustaz Sam, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan atas perhatian dan waktu yang telah dikorbankan untuk bisa hadir pada malam hari ini. Kami sampaikan jazakumullah khairan katsiran. Eh Ya, karena sudah selesai, maka kami kembalikan kepada moderator untuk bisa melanjutkan kepada sesi yang berikutnya. Dari kami cukup sampai sini dulu. Atas kesalahan dan kekurangan yang ada, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga bisa berjumpa kembali di program-program yang lain, di kelas TK yang lain, atau di sesi-sesi yang lain. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Syukran ala husni ihtimamikum wa hudurikum wa arjul afa minkum wa nafa'ana Allahul ummata bina wa bikum. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Terima kasih, Syukron atas penjelasannya dari Ustadz Mifari Zaidan Zuhdi. Baik, insya Allah kita akan masuk ke sesi tanya jawab ya, tanya jawab terkait materi yang tadi telah dibawakan oleh Ustadz Mifari Zaidan Zuhdi. Bagi para peserta yang mau bertanya, silakan menuliskan pertanyaan di kolom chat, atau bagi yang mau bertanya langsung, silakan angkat tangan, nanti bisa langsung ditanyakan aja ke pemateri. Baik, insya Allah akan diberikan waktu selama 10 menit ya untuk sesi tanya jawab. Silakan kepada para peserta. Ya, insya Allah di sini sudah terhubung ada 13 partisipan ya, termasuk panitia. Dan sekarang insya Allah juga ditayangkan di YouTube untuk live streaming dari kajian. Ya baik, ada satu pertanyaan ya dari Irma Ismail ya. Jadi atas nama Irma Ismail. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Jadi pembelajaran kita ini dimulai dari mana dan dalam sepekan berapa kali? Nah, syukur Ustadz ya. Jadi di sini menanyakan terkait pembelajaran ya. Ya, silakan kepada Ustadz Gifari Zaidan Zuhdi untuk menjawab pertanyaannya. Jadi kita langsung dijawab saja. Ya, tafadhol. Oke, ya alhamdulillah. Jadi untuk pembelajarannya ini, insya Allah mulainya itu gitu. Tadi sudah disampaikan bahwa sepekan 4 kali ya, 4 pertemuan. Adapun mulai dari mana itu, insya Allah peserta nanti bisa memilih mau ikut kelas mubtadiun atau muta'alimun, dan tadi sudah ada urutannya juga. Kalau mubtadiun maka mulai dengan memperbaiki bacaannya dulu, berarti baca terus dikoreksi, juga belajar teori-teori tertentu yang dasar. Kalau yang muta'alimun berarti pertama belajarnya apa? Ya, i'dad lughawi. Namun apa namanya, misalnya ya, ada yang mendaftar di kelas mubtadiun, kelas beginner berarti artinya kalau mubtadiun itu kelas pemula. Tapi ternyata kemampuannya setelah
telusuri, terus setelah berinteraksi dalam waktu yang lebih lama, ternyata cukup untuk kelas muta'alimun, maka nanti bisa dinaikkan. Atau sebaliknya, daftarnya kelas yang muta'alimun, tapi pemahaman dasar masih kurang, maka nanti bisa diturunkan di kelas mubtadiun. Adapun yang daurah umum bisa diikuti kapanpun itu selama diadakan ya. Mulainya pun juga nanti insya Allah akan ada info tentang itu. Sementara untuk yang kelas penunjang kelas intensif itu tentu akan eh, dilaksanakan juga, namun waktunya itu tidak sepekan 4 kali, tapi karena itu hanyalah penunjang. Tapi insya Allah tetap rutin sehingga eh, progres kita bersama dalam perjalanan menjaga Quran ini bisa terus terukur dan juga bisa membuat kita jadi lebih semangat karena kita bisa mengetahui hasil dari perjalanan kita ini secara apa terus diupdate gitu kan. Kira-kira seperti itu. Semoga bisa menjawab tadi. Jadi intinya sepekan 4 kali plus kelasnya mulai dari mana, belajarnya apa dulu, berarti nanti tergantung kelasnya. Jadi monggo bagi para peserta bila memang tertarik untuk belajar bersama, itu bisa join, bisa bergabung pada kelas-kelas yang nanti akan diadakan atau dibuka. Mungkin kalau ada yang bertanya tentang kapan dibuka kelasnya begitu nggih. Nantinya insya Allah kelas perdana akan dimulai di bulan Muharram. Jadi kalender akademik PGC atau Panat Agama Quranic Center itu menggunakan kalender Hijriyah. Sehingga nanti tidak akan sama tentunya dengan eh, kalender akademik di Indonesia. Jadi mohon dipersiapkan bila yang memang ingin ikut, mohon dipersiapkan misalkan nanti apa eh, berbenturan dengan jadwal yang berdasarkan kalender Masehi atau kalender Syamsiyah begitu ya. Begitu pertanyaan pertama, Ustadz Abdullah Musa. Tafadhal, saya kembalikan. Ya, alhamdulillah sudah dijawab ya terkait eh, berapa berapa kali dalam sepekan, kemudian dan dimulai dari mana, jadi tergantung dari si ininya ya apa dari peserta memulai dari mana. Kemudian ada pertanyaan kedua terkait ini ya dari Ummu Alif Syah, dari Bu Endah Ummu Alif Syah. Assalamualaikum Ustaz Afwan, izin bertanya mengenai apakah ada infak SPP dan biaya lain-lainnya terkait dari agenda ini, program ini. Nah, tafadhol Ustaz, silakan dijawab. Oke, jadi ini biar sekalian mengenal juga ya apa yang ada dalam PGC. Tadi disampaikan ada kelas namanya daurah umum, ada program namanya daurah umum. Maka daurah umum ini insya Allah dia gratis dan bisa diikuti oleh siapapun. Kemudian untuk yang kelas intensif itu nanti ada biaya pendidikan yang ditentukan. Semoga ya mengingat mungkin teman-teman di sini kalau sudah kayaknya sudah banyak yang berkeluarga nih ya. Kalau saya lihat dari peserta ini saya beberapa ada yang kenal. Nah, ini bisa kita rasakan juga kan bahwa eh, maisha itu semakin keras untuk mencarinya, maka semoga nanti harga yang diumumkan atau biaya yang diumumkan itu tidak memberatkan seluruhnya. Namun dengan kita berusaha menunaikan biaya pendidikan itu, maka semoga itu menjadi pengorbanan kita dalam belajar Al-Quran, dalam mempelajari Al-Quran. Baik itu pengorbanan berupa harta tadi ya sudah disampaikan, juga ada pengorbanan berupa waktu, lama, berat, tapi semuanya itu insya Allah nantinya membuat kita jadi pribadi-pribadi yang lebih mulia dengan Al-Quran. Dahulu Umar bin Khattab radhiyallahu anh pernah menyampaikan, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kita adalah sebuah kaum yang dimuliakan oleh Allah dengan Islam. Nah, kalau saya mau melanjutkan kalimat beliau itu lanjutannya wal Quran gitu. Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam wal Quran. Kita adalah kaum yang dimuliakan oleh Allah dengan Islam dan juga dengan Al-Quran. Karena ternyata kan memang orang orang Muslim ya yang dia bersama dengan Quran dengan orang Muslim yang dia tidak bersama dengan Al-Quran itu kan berbeda gitu ya. Apa mungkin derajatnya mungkin di mata manusia, apalagi di mata Allah Subhanahu di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Sehingga semoga dengan seluruh hal yang ada yang mungkin nanti akan barangkali ya menghambat, sedikit menghambat atau mungkin sangat menghambat kita supaya bisa belajar Quran itu bisa kita lewati, bisa kita libas semuanya itu kita korbankan untuk Al-Quran insya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, semoga menjawab Ustaz Abdullah. Mungkin kalau penanya ada yang kurang jelas bisa memberikan respon. Kalau sudah jelas juga Alhamdulillah. Iya, Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Baik. Bagi penanya tadi di pertanyaan yang pertama dan kedua, jika ada masih kurang jelas boleh nanti langsung merespon juga ya. Ya baik, untuk ada pertanyaan lagi selanjutnya terkait ini Ustaz, terkait hukum ya. Assalamualaikum Ustaz dari Ibu Ratnasari. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, kalau membaca Al-Quran belum paham tajwidnya berdosa tidak? Syukron. Ya, Oh, oke. apa? Akhirnya ada pertanyaan yang apa untuk daurah. Kalau mungkin yang dua pertanyaan di awal itu pertanyaan yang lahir dari sesi launching mungkin ya, lebih pengen tahu isi atau bagaimana program PKC ini nanti berjalan begitu kan. Nah, ini ada pertanyaan mungkin ini muncul dari materi daurah tadi. Alhamdulillah. Oke, jadi berdosa atau tidak? Sebetulnya yang menentukan kami jawab dulu ya. Jadi yang menentukan dosa atau tidak itu kan sebetulnya itu adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Namun kita sebagai manusia, sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW itu diberikan beberapa petunjuk tentang sebuah hal, sebuah amal itu berpotensi menimbulkan dosa atau pahala itu kan diberitahu gitu ya. Adapun mengenai membaca Al-Quran dengan belum membaca Al-Quran dan tidak menggunakan tajwidnya gitu kan karena belum paham. Nah, itu sebetulnya ya tergolong apa ya? Ya, dengan berat hati tergolong dosa begitu ya. Karena Rasulullah itu dahulu pernah menyampaikan dalam sabdanya ya, Innallaha wada'a an apa itu yang hadis Afan jadi lupa ini. Allah mengangkat dosa dari manusia, dari seorang manusia, dari seorang insan itu tiga hal. Jika disebutkan oleh tiga hal begitu kan. Yang pertama itu adalah anisian lupa, al khotok dulu kesalahan, kemudian anisian kesalahan itu berarti ya dia nggak sengaja begitu. Anisian lupa dan wamastukrihu alaih dan yang terpaksa. Di situ tidak disebutkan anil jahalah. Jadi maksudnya kebodohan atau ketidaktahuan terhadap sesuatu itu tidak membuat kita jadi terbebas dari dosa. Berarti orang yang belum tahu itu sebetulnya kalau kita pahami hadis tadi dengan makna dari makna lughawinya itu ya orang yang belum tahu sebetulnya berdosa. Namun tentu eh, apa ya kadar dosanya itu barangkali lebih banyak orang yang tahu tapi tidak diamalkan. Nah, sehingga kita ini berada pada posisi yang bagi orang-orang yang belum memahami bahwa Al-Quran itu harus dibaca dengan benar, ada kaidahnya gitu kan, ada standarnya, itu harus sebetulnya mereka jadi wajib belajar. Dan dengan belajar itu mereka jadi bisa menghindarkan diri mereka dari dosa-dosa karena tidak tahu tadi itu. Ya, kira-kira seperti itu ya. Jadi em, ya mungkin itu dulu. Ada pertanyaan-pertanyaan lagi saya takut malah terlalu lama. Intinya seperti itu. Semoga sudah menjawab. Dan Ya, santai saja, insya Allah. Kalau kita, naudzubillah, ya nggak apa juga sih sebetulnya. Misalkan kita dipanggil Allah, gitu kan, berarti kan ya sudah berpamitan dengan kehidupan dunia. Nggak ada yang salah ya dengan kematian itu nggak ada yang salah. Memang itu proses. Tapi misalnya kita meninggal dalam proses kita sedang belajar membaca Quran dengan baik dan benar itu, nah itu insya Allah juga pahala gitu kan. Saya ingat ada hadis yang juga pernah dijelaskan
orang yang keluar belajar untuk thalabul ilmi terus meninggal dalam perjalanan itu setara setara pahala jihad gitu kan, syahid. Nanti mohon koreksinya atau tambahan mungkin dari Ustaz Azam. Begitu, tafadhol. Ya, alhamdulillah. Syukron dari Ustaz Zaid terkait pertanyaan apakah berdosa ya jika seseorang membaca Al-Quran tapi masih belum paham tajwid. Ya, kepada Ustaz Azam bila ingin menambahkan atau Ustaz Azam silahkan. Langsung yang berikutnya. Oke, ya baik. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dari Ibu dari ini atas nama Rohmi Rafi. Rafi, Bismillah. Dalam belajar tajwid atau hukum bacaan, apakah nanti disertakan kitab-kitab sumbernya? Misalnya Tufatul Atfal. Apa ada kesempatan mengambil syaratnya di program ini? Syukron. Ya, monggo Oke, ya silakan. ini pertanyaan tentang PKC lagi ya. Nggak apa, memang itu yang bikin kepo ya. Oh, itu program Maksudnya ya kalau launching itu. kalau materi daurah itu mungkin berarti kan sudah banyak yang pernah mendengarnya begitu kan. Oh, berarti kita keduluan ini, Pak. Asati di PKC kita keduluan ini. Ya, enggak apa. Insya Allah ada. Jadi memang tadi disampaikan juga oleh Ustaz Azam ya bahwa kelas-kelas ini akan ilmunya itu akan diambil dari kitab-kitab gitu kan. Tadi sudah dijelaskan. Dan nantinya memang insya Allah kalau bisa khatam dan bisa lulus ujian ya syaratnya ya tentu. Khatam dan lulus lulus ujian maka bisa mendapatkan sanad keilmuan dari kitab yang dipelajari di PKJ. Di sini disebutkan contoh kitab Tuhfatul Atfal. Ya maka nanti akan dipelajari secara tapi dipelajarinya itu ini ya tidak barangkali ada yang memahaminya itu mempelajari kitab itu seperti di pondok ya apa ya mengartikan satu persatu gitu ya terus nanti merangkai artinya menjadi pemahaman tertentu itu tidak seperti itu insya Allah nanti eh, apa tinggal nyimak nah gitulah ini sudah ada materi jadi kita nyimak sama-sama kita pahami tapi nanti plus menghafal karena di antara ujiannya selain ujian tulisan juga ada ujian hafalan ada juga ujian lisan qasyah. Nah, begitu. Insya Allah ada kesempatan mengambil syarat keilmuan, namun ada syaratnya tentunya. Begitu pertanyaan dari Bu Rohmi. Mungkin langsung ya, karena ini saya juga sedang buka Zoom chat. Ada Oh pertanyaan ya, juga dari Bu Dewi. Em, inginnya langsung di kelas muta'alimun, tapi saya juga belum yakin benar dengan bacaan. Ya, maka nanti bisa bergabung di kelas Muqtadiun dulu. Kalau memang nanti waktunya banyak, maka bisa ambil dua kelas langsung. Tapi itu kalau tidak memberatkan, karena kadang juga kalau kita terlalu banyak mempelajari sesuatu kan juga nggak baik ya. Memang baiknya itu bertahap dulu, mana yang lebih urgent bagi kita untuk kita pelajari saat itu, itulah yang kita pelajari. Sehingga nggak masalah, ini Masya Allah kita apresiasi ya, kita di sini kita jadi tahu ternyata ada calon peserta yang berusia 50 tahun, tapi semangatnya tetap tinggi untuk belajar Al-Quran. Ini semoga Allah jaga dan Allah berkahi usianya karena sekarang ini berinteraksi dan terus senantiasa terus berinteraksi dengan Al-Quran. Jadi begitu. Nanti nggak apa dimulai saja dengan kelas Muqtadiun, baru kemudian nanti masuk ke kelas yang ta'alimun. Tapi kalau memang ingin ambil dua ya stafadol monggo. Cuman kalau rekomendasi dari kami sih memang mulai dari awal. Sehingga kita bukan cuman kaya akan pemahaman atau wawasan atau keilmuan tentang Al-Quran saja, tapi untuk prakteknya pun juga bisa maksimal juga. Jadi pemahaman maksimal, kalau kata guru kami itu, kita harus jadi orang yang maksimalis. Jangan jadi orang yang minimalis. Jadi pemahaman oke, praktek oke. Misalnya, mohon maaf nih, misalkan pemahamannya oke tentang Quran, paham sejarahnya, mendalam. Tapi ketika diminta membaca, misalnya masih salah-salah, itu kan? Berarti kan masih kurang maksimal begitu kan?
Jadilah orang yang maksimalis, jangan yang minimalis. Minimalis itu berarti contohnya apa? Wes pokoknya aku ngaji bener, misalkan begitu. Nggak peduli dengan sejarah Quran bagaimana. Nanti kalau diserang misionaris, masuknya lewat sejarah Quran, nah bisa goyah nanti keimanan kita terhadap Quran gitu kan. Jadi jangan jadi yang minimalis, tapi jadi yang maksimalis. Untuk bisa jadi maksimalis bertahap. Nah begitu. Nggak masalah insya Allah. Wah, Bu Irma juga 50 tahun, Masya Allah. Berarti sepertinya para aset ini seperti mengajar orang tuanya masing-masing. Ada yang berusia 50 tahun, mungkin juga ada yang barangkali ada yang di atasnya juga. Allah a'lam. Demikian, eh, monggo kepada forum kalau ada yang tanya lagi atau kepada moderator Ustadz Abdullah, silahkan dilanjutkan. Ya, baik. Alhamdulillah. Mungkin kita berikan satu kesempatan pertanyaan lagi ya bagi penanya. Setelah itu kita akan lanjut ke sesi selanjutnya, ya, yaitu ditutup agendanya. Ya, tafadhol. Ya, nanti baik. Mungkin insya Allah untuk pertanyaan terkait eh, program yang akan dijalankan di luar dari yang daurah, nanti bisa ditanyakan mungkin tambahannya via Japri ya terkait teknis. Misalnya dari segi bagaimana pembelajarannya, teknisnya, atau yang lain itu bisa di grup, sehingga langsung bisa dijawab secara eh, teks itu. Ya, karena waktu yang sudah lumayan ini ya, sudah lumayan terasa. Ya, tata rasa sudah 1,5 jam ya kita lalui untuk membahas kajian daurah ya pada malam hari ini. Baik, kita cukupkan aja ya. Semoga daurah kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan Allah jadikan kita sebagai para penjaga Al-Quran dan Ahlul Quran. Ya, baik, mari kita Amin. bersama. Mungkin ya kita cukupkan, kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, pertanyaan mohon dengan live dulu, nanti akan di screenshot sebelum live dari grup. Ya, baik.